Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang efek Doppler. Tentu saja yang akan kita bahas adalah efek Doppler pada gelombang bunyi ya, bukan di gelombang elektromagnetik. Walaupun efek Doppler juga dapat terdeteksi ya di gelombang-gelombang yang lainnya. Apa sih efek Doppler itu? Nah, efek Doppler itu menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain. Jadi misal ada sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar gitu ya, atau kebalikan gitu, pendengar yang mendekati atau menjauhi, intinya pergerakan relatif gitu ya. Dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Ya contohnya pada saat ada sirine yang apa? Yang mengeluarkan frekuensi tertentu pada saat dia mendekati pendengar, frekuensinya lebih tinggi. Pada saat dia menjauhi tiba-tiba frekuensinya merendah. Nah, efek Doppler itu ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Nah, efek Doppler ini dirumuskan secara sederhana menjadi seperti ini ya, karena yang kita tinjau adalah frekuensinya. Jadi frekuensi yang diterima oleh observer atau pendengar itu sama dengan perbandingan antara kecepatannya gitu ya. Jadi V-sound ini kecepatan suara di medium itu plus minus observer dibagi uh, kecepatan suara di mediumnya plus minus kecepatan sumber. Ini relatif terhadap satu sama lainnya. Dikalikan dengan frekuensi awalnya berapa. Nah, plus itu kalau kita lihat observer, pendengar itu dia akan plus jika dia mendekat ke sumber gitu. Dan minus jika dia menjauh sumber. Sebaliknya kalau source itu dia kalau mendekat ke sumber dia negatif, jika menjauh dia positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal berikut ya. Seperti ini. Jadi ada gelombang bunyi yang frekuensinya 5000 Hz dipancarkan dari sebuah sumber stasioner di udara. Jadi diam gitu ya. Nah, gelombang bunyi ini kemudian diterima oleh objek yang bergerak 3,5 meter per second ke arah sumber. Nah, berapa frekuensi gelombang yang terdeteksi oleh sumber tersebut? Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Untuk lebih gampangnya kita ya visualisasi aja lah. Jadi ada pendengar gitu ya, sama ada sumber gitu ya. Nah, saya tulis P sama S ya. Nah, kemudian si pendengarnya itu bergerak ke arah sumber ke sini dengan V sama dengan 3,5 meter per second. Sumbernya diam gitu ya. V-nya sama dengan 0. Udah, kalau kita udah tahu seperti ini, kita juga tahu bahwa V suaranya ya, soundnya itu adalah 340 meter per second. Dan frekuensi sumber sama dengan 5000 Hz. Nah, berapa nih frekuensi yang didengar atau yang diterima oleh si objek? Kita tuliskan rumusnya. Jadi F yang didengar, observer ya, pendengar itu adalah V sound gitu ya. Ini di plus atau minus nih gitu ya. Kita lihat. Nah, kecepatan pendengarnya dia mendekati sumber kan gitu ya. Berarti dia positif. Berarti ini positif 3,5 meter per second ya. Dibagi dengan V sound. Ya karena V soundnya nggak bergerak ya tambah atau kurang sama aja tambah 0. Gitu ya. Dikalikan dengan frekuensi sumber. Jadi kalau kita masukkan suaranya, angkanya 340 tambah 3,5 dibagi 340 dikali frekuensi sumber 5000 Hz. Dapatnya adalah 5051. 5051,5 lah. Oke, mungkin dia sedikit tentang bahasan efek Doppler. Silakan dikoreksi jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.